mengalami krisis pangan belum kata PBB. Jadi banyak orang-orang Suriah itu yang miskin, kelaparan, nggak punya makanan, gitu ya. Makanya ini berat PR Amasara. Belum lagi digoyang sama Israel kan, terus diserang sama Israel, terus Israel bikin milisi-milisi lokal untuk menggoyang PR Amasara. Jadi banyak banget itu. Bebannya sangat banyak Amasara itu. Maka tidak bisa diselesaikan secara cepat, satu persatu. Dan fokus Amasara sekarang kan ekonomi. Iya. Ya, makanya Amasara berkunjung ke Eropa, bertemu dengan utusan Amerika, bertemu dengan Uni Emirat Arab Saudi. Ini semata-mata memang untuk mengembalikan investasi ke Suriah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa Usmani Podcast ya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali dalam agenda podcast, dan insya Allah pada sore hari ini kita kembali kedatangan tamu kita, Bang Fizaro. Dan pada podcast kali ini kita akan membahas tentang Suriah, update yang terjadi di Suriah. Dan beliau ini ya, Bang Fizaro ini, beliau ini adalah salah satu jurnalis internasional yang memang sudah beberapa kali bolak-balik ya dari Suriah ke Indonesia. Jadi nanti dalam podcast ini nanti kita akan gali ya pengalaman beliau, kemudian juga update tentang Suriah ya, karena memang Suriah ini ya, belum lama ini menjadi pembicaraan yang hangat ya, dimulai dari akhir tahun lalu di mana Damaskus ini kemudian dibuka ya, dan kemudian setelah dibuka ini muncul ya satu sosok baru yang menjadi perbincangan di tengah masyarakat Suriah ya, dan juga menjadi perbincangan masyarakat internasional, yaitu sosok Ahmad Al-Shara gitu. Nanti kita akan bahas juga tentang beliau ini seperti apa dan bagaimana gitu. Nah, Bang Fizaro mungkin boleh sedikit diceritakan tentang update yang ada di Suriah, mungkin dari sisi pengalaman dan juga lain sebagainya gitu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pada awal September, alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk kembali mengunjungi Suriah ya. Dan ini kunjungan pertama saya ke Suriah pasca konflik. Jadi setelah konflik selesai di Suriah pada tahun 2024, jadi bisa dinilai 1 tahun setelah revolusi Suriah itu berakhir ya. Dan alhamdulillah kami kemarin mendapatkan surat persetujuan dari Kementerian Informasi Suriah. Jadi kita berangkat resmi atas legalisasi dari pemerintah Suriah untuk ke sana, dan akhirnya kemudian kami tiba di Damaskus ya, dan mulai melakukan liputan ke sana. Dan memang luar biasa situasi di Suriah memang. Ya, walaupun Damaskus itu tidak terkena dampak begitu besar ya, karena konflik rata-rata pecah itu di Idlib, di Aleppo, di Homs ya. Damaskus secara umum tidak begitu terlalu terdampak, tetapi terlihat betul suasana kebatinan masyarakat Suriah itu seperti merasakan aura kebebasan yang sebelumnya tidak mereka rasakan secara maksimal di era Bashar Assad. Terbukti masyarakat itu ya, ketika ada pameran internasional di Suriah ya, itu seharusnya kan pameran perusahaan dan perdagangan internasional, tapi itu udah kayak pasar malam, udah kayak panggung gembira bagi masyarakat. Ruda gitu ya. Kalau di kita kan di sini kan pameran internasional tuh di JCC yang datang tuh berdasi, pakai jas ya, kelihatan lah orang-orang yang mau bisnis ya. Tapi ini kayak tukang kacang goreng ya, tukang gorengan di situ bahasanya ya, jadi kayak pasar malam, saking orang tuh rame gitu. Dan saya tanya kenapa sebelumnya kayak gini nggak? Saya bilang ternyata enggak. Jadi mereka tuh kayak merindukan suasana kayak gitu. Iya, suasana yang aman, suasana penuh dengan agenda acara dan hiburan ya. Walaupun itu pameran perdagangan yang sebenarnya nggak ada panggung musik, nggak ada pertunjukan seni dan lain sebagainya. Tapi masyarakat tumpah ruah di situ memang. Karena mereka kapan lagi bisa ada acara yang dimana mereka bisa aman datang ke sana tanpa perlu takut, tanpa perlu banyak ditanya-tanya oleh militer mungkin, dan mereka betul-betul menikmati di situ. Itu tahun itu kapan itu? Ini September 2025. Oh, 2025 kemarin ya? Iya. Itu pas kemarin antum ke sana berarti ya? Iya. Hadir itu. Saya ke sana dan itu luar biasa, masyarakat Suriah itu sepanjang jalan kita diajak selfie.
Ya, diajak foto bareng, diajak selfie, sampai HP saya ini agak takut-takut. Saya kan dia minta foto bareng, sampai HP saya diambil. Gitu. Dia kayak ngerekam gitu, "Hai Indonesia, apa kabar Indonesia?" kayak gitu ya, sampai pakai kata-kata. Itu juga memang karena mereka udah merindukan kedatangan orang-orang asing gitu. Iya. Karena kan datangnya itu udah kayak Saya artis. tanya memang di sana orang-orang ternyata selama ini mereka jarang menemukan orang asing gitu ya. Walaupun ya saya tuh sebenarnya kan bukan bule ya. Kita ini Indonesia ini mukanya muka Bekasi, Tanah Abang gitu ya. Tetapi mereka sangat senang ada ya mereka ada semacam spirit bahwa negara mereka tuh udah diterima kembali oleh dunia internasional. Iya. Bahwa mereka udah mulai membuka diri dan orang tuh udah mulai yakin datang ke Suriah karena tidak ada perang gitu. Itu yang saya tangkap suasana di sana. Iya. Tadi kan saya sempat singgung juga tadi masalah Ahmad Al-Shara nih yang memang di Suriah ini memang katanya menjadi sesuatu yang dibicarakan banyak orang. Nah ini gimana mungkin? Nah ini kebetulan saya tuh cukur kemarin di tempat langganan cukur Ahmad Shara. Oh gitu. Ya di sana itu. Jadi saya tuh datang, kami juga wartawan. Kita ngeliat bagaimana sih tanggapan masyarakat umum soal Ahmad Shara. Dan saya datang ke tukang cukurnya dan tukang cukurnya bilang, saya jadi tukang cukur Ahmad Shara dari mulai kecil sampai dia dewasa, sampai dia kuliah. Dan kemudian setelah dia jadi presiden, Ahmad Shara nggak pernah melupakan dia. Masih di situ cukurnya. Masih di situ, kembali lagi ke situ. Iya. Dan nggak hanya Ahmad Shara, keluarga-keluarganya pun cukur di situ. Dan saya tanya, gimana Anda melihat Ahmad Shara? Ya saya senang dia kemudian menjadi presiden. Masyarakat pun merasa nyaman dengan presiden Suriah yang sekarang. Orang boleh bilang orang Syiah, orang pro Iran, Ahmad Shara ini pemberontak lah ataupun teroris segala macam, tapi masyarakat lebih menerima dia ketimbang Iran. Iya. Ketika aku tanya gimana pandangan tentang Iran, pandangan mereka saya tanya di Damaskus loh, yang itu basisnya Assad berarti kan sebelumnya. Saya nggak nanya di Idlib atau kantong-kantong para pejuang, saya nanya di Damaskus. Ya mereka menilai Ahmad Shara alhamdulillah berhasil membebaskan Suriah. Kalau apakah bisa kita katakan ini sebagai simbol transisi damai atau memang dia hanya wajah baru daripada reformasi sebelumnya gitu? Iya, ini kan baru 1 tahun ya. Kita memang kalau kita secara 1 tahun ini diukur, kita belum bisa melihat secara jangka panjang. Tetapi yang jelas masyarakat merasakan kebebasan yang sangat kuat. Jalan-jalan masjid-masjid, misalkan Masjid Umawi itu penuh dengan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat campur baur di situ. Bahkan dulu ada orang ketika sholat Jumat kembali digelar pasca jatuhnya Assad ya. Di Assad juga digelar sholat Jumat, tetapi pasca bebasnya dari Assad itu mereka tuh selama ini kayak takut datang ke situ. Karena dianggap masjid elitis gitu. Padahal itu masjid umat ya. Jadi benar-benar kayak sholat Jumat sana itu udah kayak di sini gitu ya, benar-benar aman gitu kan. Aman, orang foto-foto ya, kemudian ada kita kan, mereka juga ngajak foto-foto. Dan kemudian juga ada pembacaan majelis pembacaan Sahih Bukhari. Itu hidup di sana, rame di sana, dan masyarakat tumpah ruah. Yang datang ya kayak orang Arab lah, pakai kaos, pakai lepis, topi dibalik, ya kan, di foto, di videokan, iya kayak gitu. Jadi itu benar-benar saya melihat situasi di Suriah itu berbeda ketika saya dulu liputan pasca perang. Masyarakat masih ketakutan, masyarakat itu masih ada dalam suasana yang penuh dengan kekerasan karena tiba-tiba terjadi tembakan dari tentaranya Bashar Assad, serangan udara dan lain sebagainya. Tetapi mereka sekarang tumpah ruah ke jalan, tidak perlu lagi takut ada helikopter berterbangan di kepala mereka atau pesawat jet tempur yang ada di Suriah. Mereka sudah seperti kembali normal. Apakah waktu di zaman Assad itu memang kayak di Gaza gitu? Jadi maksudnya mereka tuh aktivitas lalu lalang itu ya kemungkinan bakal ditembak, bakal dibom dan sebagainya. Iya, pengalaman saya liputan 2014 ya kayak begitu. Gitu ya. Dulu masyarakat takut malam-malam apalagi ya. Itu keluar karena takut ditembak sniper. Bahkan ketika kita liputan dulu kan kita liputan ya, kita nggak bisa leluasa juga. Karena dalam jarak radius berapa kilometer terjadi peperangan, terjadi kontak senjata antara kedua belah pihak ya, oposisi maupun Bashar Assad. Tetapi sekarang relatif udah tidak terjadi seperti itu. Tapi memang waktu itu kan memang zaman Assad itu kan tentara itu standby di mana-mana gitu ya. Untuk sekarang ini apakah memang ada polisi yang dia standby? Masih ada, standby ada. Cuman kan kalau dulu Bashar Assad kadang memburu orang ya, tentara-tentaranya. Memburu orang, kemudian mengincar gitu. Kalau ini cuman kayak semacam checkpoint biasa saja. Tentara polisi tentara tuh banyak di jalan-jalan, tapi sekedar kita buka pintu, dia cuma memastikan ini siapa, ataupun kalau orang asing diminta paspornya, udah habis itu jalan aja. Gitu. Bahkan saya ingat ya, saya ngambil video di Bundaran Umawi, itu bundaran HI-nya Damaskus, saya disaturin sama tentara.
tentara Suriah disatronin ya. Iya, iya. Disatronin, ditanya Anda ngapain? Saya bilang saya wartawan. Dia minta bukti, saya kasih nih surat jalan dari pemerintah Suriah. Udah dia, ternyata resmi nih dari pemerintah Suriah. Dia nggak berani nahan saya atau menghambat tugas liputan saya kan. Dan dia cuman kemudian oke, lanjutkan lah, malah ngajak foto bareng tuh akhirnya. Betul. Jadi kelihatan suasana ramah dan suasana persahabatan dari mereka ya. Dan mereka ketika tahu kita dari Indonesia jauh-jauh kan, datang dari Indonesia ke sini, mereka sangat senang banget gitu. Jarang-jarang orang Asia itu datang ke Suriah, apalagi ini baru nggak lama lepas dari konflik dan belum sepenuhnya aman ya, walaupun sudah relatif landai, tapi kan Israel masih nyerang. Kemudian loyal Bashar Assad masih suka melakukan kontak tembak dan lain sebagainya kayak gitu. Ya. Tapi gini, kembali kepada sosok Ahmad Syara tadi. Ini kan udah setahun ya, itu kan udah setahun sejak pembebasan. Ini apakah mungkin dalam jangka setahun ini kira-kira ada nggak langkah yang mungkin kita anggap berani gitu dari Ahmad Syara untuk kemudian memberikan angin segar gitu buat masyarakat gitu? Iya, saya teringat dengan dialog antara Menlu Suriah Ahmad As-Saibani dengan Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Tony Blair kira-kira berkata seperti inilah, bertanya kayak gini. Banyak orang khawatir pemerintahan Anda ini pemerintahan radikal, pemerintahan intoleran. Secara mungkin bahasanya nggak seperti itu, tapi itu pesan yang disampaikan oleh mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair kepada Menlu baru Suriah Ahmad Saibani. Tapi Ahmad Saibani elegan saja dia menjawabnya. Dia nggak melakukan bantah, oh Anda ini emang orang Barat, orang Inggris, pandangan sama Islam itu selalu kayak gitu. Enggak. Dia bilang, Anda bisa lihat sekarang, siapakah yang membangun pemerintahan sektarian di Suriah? Bashar Assad atau kami? Assad itu kan membangun pemerintahan sektarian. Dia mengangkat minoritas Alawi misalkan untuk di pucuk-pucuk tertinggi pejabat pemerintah Suriah, dan kemudian juga melakukan tindakan yang keras, otoriter kayak gitu ya. Jadi sedangkan kami Ahmad Syara kan kalau kita lihat ya tentu banyak kelemahan, pastilah, wajar. Tapi kita lihat pemerintahannya ini kan ada Kurdinya, ada Kristennya, ada Alawinya, ada Syiahnya, ada Drusnya di komposisi pemerintahan baru Ahmad Syara sekarang. Artinya apa? Suriah for all. Suriah is not about Ahmad Syara or about the fighters. Ini bukan tentang Ahmad Syara atau tentang fighters, ini tentang semuanya. Gitu. Bahkan Natal di Suriah itu 2 hari. Natal itu 2 hari di sana itu. Ya. Kemudian ketika ada upaya dari sekelompok milisi, oknum-oknum milisi yang menembang pohon Natal, itu kan ditangkap. Gitu. Karena ini pemerintahan yang menjamin kebebasan semua agama. Menjamin semuanya. Gitu ya. Ini kan kesannya kan selama ini kan ini pemerintahan teroris, radikal. Saya selama liput saya sih nggak nangkep. Apalagi kalau ngelihat latar belakang masyarakat ya, mungkin bagi sebagian orang kan wah ini jangan-jangan diterapkan nanti ini di pemerintahannya. Gitu. Nah itu yang kita lihat. Kalau saya gini, Ahmad Syara itu ini bukan pemimpin bodoh ini. Ini pemimpin pinter. Dalam arti pintar apa? Dia paham tentang opini global kepada mereka. Gitu. Makanya kan Ahmad Syara itu membentuk HTS nanti tahun 2016. Itu kan seperti kelompok Islam lokal. Agar terhindar dari cap ini kelompok transnasional. Gitu kan dia bikin faksi lokal itu namanya HTS ya kan. HTS. Jadi ini fokus dibangun oleh warga Suriah untuk warga Suriah. Ya walaupun masih ada elemen-elemen non Suriah, warga non Suriah di situ gitu. Tetapi secara umum gongnya itu lebih kepada bahwa kelompok milisi ini, kelompok perlawanan ini dibangun oleh benar-benar oleh masyarakat Suriah, bukan kepentingan transnasional atau agenda-agenda global lainnya. Gitu. Jadi Ahmad Syara sangat pinter dia untuk memaintain opini global untuk tidak terkesan ini kelompok perlawanan transnasional. Jadi ketika rakyat ini udah mulai merasa ada kebebasan gitu, nah itu kira-kira seberapa dalam gitu luka masa lalu yang memang kira-kira bisa disembuhkan oleh sosok seperti Ahmad Syara ini, atau mungkin dalam ini memang PR Ahmad Syara ini berat. Memang berat, harus kita akui. Pertama, 90% warga Suriah di bawah garis kemiskinan. 90%, walaupun ini sudah bebas, tapi 90% ya di bawah garis kemiskinan. Ya kan ini konflik 15 tahun hancur-hancuran infrastruktur. Kemudian masih mengalami krisis pangan kalau kata PBB. Ya, jadi banyak orang-orang Suriah itu yang miskin, kelaparan, nggak punya makanan, kayak gitu ya. Makanya ini berat PR Ahmad Syara. Belum lagi digoyang sama Israel kan, terus diserang sama Israel, terus Israel bikin milisi-milisi lokal untuk menggoyang pemerintahan Ahmad Syara. Jadi banyak banget itu. Bebannya sangat banyak Ahmad Syara itu. Maka tidak bisa diselesaikan secara cepat, satu persatu. Dan fokus Ahmad Syara sekarang kan ekonomi. Ya, makanya Ahmad Syara tuh Ahmad Syara berkunjung ke Eropa,
bertemu dengan utusan Amerika, bertemu dengan Uni Emirat Arab Saudi. Ini semata-mata memang untuk mengembalikan investasi ke Suriah gitu. Karena kan ini menjadi tantangan utama. Masyarakat itu secara umum di bawah garis kemiskinan, dia butuh investasi ya. Makanya kan dia juga melobi Donald Trump untuk Trump itu mencabut sanksi terhadap Suriah. Karena apa? Kalau ketika itu masih dikenakan sanksi, negara lain yang mau investasi ke Suriah takut karena akan kena sanksi Amerika juga. Itu sanksi yang dicabut itu apakah 100% atau enggak? Iya, memang secara umum sanksi ekonomi sudah dicabut oleh Suriah. Dan ini menariknya ya. Trump itu kan menuntut Ahmad Shara untuk ada timbal balik. Oh gitu, ya. Pertama, timbal baliknya ialah memberikan pejuang-pejuang Suriah ke Amerika. Yang dari luar negeri. Kayak gitu. Itu kan ini bukan hal yang mudah loh. Mereka dulu berjuang bersama, tiba-tiba mau dikasih gitu aja ke Amerika. Ditahan di Guantanamo. Tapi Ahmad Shara menarik ya. Dia walaupun negara itu pecah ya, fragile countries gitu, tetapi dia tidak mau menyerahkan. Gitu ya, gitu. Apa kata Ahmad Shara itu? Kalau saya serahkan kepada kalian, apakah Amerika mau tanggung akan terjadi beberapa aksi teror di negara-negara Eropa dan Amerika? Anda mau menanggung? Nah, Donald Trump mikir juga tuh. Jadi narasi dimainkan gitu. Iya, dia kan pernah bergaining dong gitu. Ya walaupun belum tentu juga akan terjadi seperti itu karena ini rata-rata faksi yang moderat. Kecuali ISIS ya. ISIS emang udah teroris lah. Kayak gitu ya. Tapi kan faksi-faksi yang ada itu dia moderat sebenarnya. Biar Trump tuh dibuat mikir gitu. Iya. Nah, Trump mau nggak? Ya mungkin saja nanti bukan mereka yang melakukan tapi orang-orang pendukung mereka kan bisa. Betul. Kayak gitu kan. Atau dimanfaatkan oleh intelijen asing. Untuk memperkeruh suasana di Eropa maupun Amerika dengan dalih adanya masuknya para kombatan-kombatan asing ke Amerika. Kan bisa aja. Nah, akhirnya itu tidak terjadi. Dan mereka tuh muhajirin masih ada di wilayah Suriah. Kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di Suriah ini kan memang dari berbagai macam kelompok etnis yang memang sangat heterogen gitu ya, seperti Sunni, kemudian Alawi, Druze dan sebagainya. Ini bagaimana cara ini kemudian menyeimbangkan di antara kelompok-kelompok ini gitu? Suriah itu mirip Indonesia. Mayoritas Muslim, 85%. Sebagian itu kelompok etnis. Kelompok non-Muslim atau etnis non-Muslim. Kayak gitu ya. Di Suriah juga sama. Ada Druze misalkan ya. Kemudian ada kelompok-kelompok Kristen dan lain sebagainya. Ini yang perlu dijaga harmoninya. Karena kalau peran politik mereka ditutup, mereka masalah pasti bertanya, apa bedanya Anda dengan Bashar? Ya, kami memilih Anda agar meraih kebebasan, tapi kemudian Anda terpilih, kami tidak mendapatkan tempat. Apa yang membedakan Anda dengan Bashar Assad? Kan sama. Itu masih ada nggak yang misalnya itu pro Assad itu yang di sana? Masih ada ya? Masih. Itu di daerah ketika kami sedang liputan ke Suriah, itu misalkan kami selalu menghindar perjalanan di malam hari. Kenapa? Karena masih belum 100% aman. Masih ada loyalis Assad yang bisa jadi melakukan aksi-aksi teror atau aksi-aksi ancaman terhadap masyarakat apalagi orang asing kayak gitu ya. Nah itu mereka masih ada di situ di basis-basis kantong Assad di wilayah Latakia, Tartus ya dan tempat-tempat yang lainnya. Gitu. Oke, kemudian juga bagaimana sih kan ini Suriah ini kan ketika sudah merdeka ini dia sudah bukan menjadi konflik saja di Timur Tengah, tapi dia sekarang sudah menjadi negara yang memang diakui ya. Dan pasti kan di geopolitik internasional kan memang ada blok timur, blok barat. Nah ini Ahmad Shara ini bagaimana mendapatkan? Nah ini cerdiknya Ahmad Shara. Dia nggak mau terlalu pusing dengan konflik blok kiri maupun blok kanan, kayak gitu ya. Orang mengatakan wah Ahmad Shara ini antek Amerika, antek Israel segala macam. Ya saya karena tesis saya soal Suriah ya, saya nggak menemukan itu. Bahwa dia kemudian melakukan negosiasi sama Amerika itu biasa. Xi Jinping aja ketemu Trump, gitu. Tapi apakah kalau dalam konsep HI kita bisa anggap dia bandwagonnya Amerika sebagai proksinya Amerika atau sebagai negara yang ngikut pada Amerika? Itu enggak. Buktinya apa? Ahmad Shara itu kemarin mengunjungi Putin. Ya, beberapa pekan lalu dia mengunjungi Putin. Ahmad Shara ini. Ini kalau kita baca dalam analisis geopolitik, ini kan balancing power dia sama Amerika. Ngapain dia mengunjungin Putin? Ya kan, ini kan balancing power dia agar dia tidak 100% itu bergantung sama investasi dari Barat atau orang Amerika kayak gitu. Ya, dia mendekat ke Putin, menjalin negosiasi ekonomi dengan Putin dan lain sebagainya. Ini kan sebagai bentuk perimbangan, ya agar suatu ketika di Dewan Keamanan PBB dia juga dapat backup dari Rusia. Padahal Rusia sama pejuang-pejuang Suriah bunuh-bunuhan.
Bahkan Ahmad Shara itu menjadi target dari Suriah untuk Rusia untuk dieksekusi. Tapi sekarang bisa satu meja. Itu kan luar biasa gitu. Nah, menarik ini ketika Ahmad Shara ini kunjungan ke Moskow ini, apakah ada bargaining untuk kemudian daya tawar untuk Bashar Assad yang dipulangkan dipulangkan ke sana? Pasti ada. Negosiasi itu pasti ada gitu untuk memulangkan Bashar Assad gitu ya. Untuk meminta Bashar Assad dikembalikan ya. Tetapi menurut saya itu bukan faktor utama kunjungan Ahmad Shara ke. Tapi ada di situ. Ada gitu. Maksudnya tuntutan untuk mengembalikan Bashar Assad. Ini kan tuntutan Ahmad Shara, Bashar Assad dipulangkan. Dari Rusia kembali ke Suriah gitu. Tetapi menurut saya itu bukan faktor utama pertemuan kemarin. Pertemuan kemarin lebih kepada mencari peluang-peluang ekonomi Rusia dan juga sebagai balancing power jika suatu ketika nih mereka konflik dengan Amerika, dia punya Rusia. Kan politik itu nggak bisa hitam putih. Ya, politik itu pasti dia perlu menjaga keseimbangan. Ya, gitu. Dia pasti perlu mencari, apalagi Suriah negara yang baru keluar dari konflik. Dia butuh banyak dukungan dari dunia internasional. Nah, ini kan juga banyak yang melihat nih langkah Ahmad Shara ini yang ketika dia mendekat ke Turki, ke Ankara, kemudian ke Qatar juga, bahkan ke Jakarta juga. Ini apakah ada sinyal indikasi munculnya blok baru gitu dari sisi Islam? Gitu? Saya pernah bertanya kemarin ke Suriah, ke Dirjen Kementerian Ekonomi Suriah. Jadi memang saya kemarin ke Suriah itu targetnya liputan ketemu pejabat-pejabat Suriah. Kalau dulu liputan konflik ya kan, ini pasca konflik bagaimana Suriah membangun yang baru ya. Saya ketemu penasehat Presiden Suriah Ahmad Zaidan. Betul. Ya, ada Ahmad Shara presidennya, penasihatnya Ahmad Zaidan. Dan saya tanya, apakah Anda tertarik untuk membuka jalur kerjasama ekonomi dengan Indonesia atau dengan negara Southeast Asia, negara Asia Tenggara? Dia bilang kami akan memburu semuanya. Nggak hanya negara-negara Teluk, negara Eropa termasuk Indonesia. Buktinya Menteri Agama baru datang kemarin kan? Baru kemarin datang. Bikin kerjasama pendidikan dan lain sebagainya gitu. Artinya apa? Dia pasti akan merangkul semua pihak selama itu mendukung Suriah yang baru, mendukung pembangunan termasuk Indonesia. Pak Prabowo kan juga sempat ketemu Ahmad Shara tuh di Istanbul. Dan kita kan nggak tahu ada komunikasi apa di belakangnya. Ya kan, buktinya kemudian Menteri Agama relatif diterima kan di sini kan. Ketemu Menteri Agama, ketemu UIN, ketemu Kiai Haji Ma'ruf Amin, ya, ketemu masyarakat Suriah di sini, alumni Suriah. Ini bagaimana ini adalah upaya mereka untuk membuka keran sebanyak-banyaknya kerjasama dengan Suriah. Ya mungkin Suriah apakah juga mungkin dalam konteks internasional apakah masih ada peluang untuk kemudian menerima bantuan gitu, melihat mereka ini kan sekarang masih dalam pemulihan gitu lah istilahnya. Pasti itu bantuan pasti mereka sangat memprioritaskan. Bantuan pangan, bantuan kemanusiaan, bantuan infrastruktur, pendidikan gitu. Karena ini negara hancur. Hancur lebur dan dia baru 1 tahun bebas bisa dibilang. Dia pasti kan membutuhkan campur tangan negara-negara lain. Selama itu demi kepentingan membangun Suriah. Jadi tadi ya dia mengambil semua negara itu balancing power gitu untuk kemudian dalam. Iya, dan saya ketemu Kementerian Ekonomi juga sama. Dia bilang kami membuka segala macam peluang termasuk ke negara-negara Asia Pasifik. Oke. Mungkin ada closing statement dari untuk podcast kali ini gitu. Iya. Ini yang ini sering dimainkan narasi-narasi ini sebelumnya. Bahwa Suriah itu kan salah satu negara di awal-awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia loh. Gitu. Iya, setelah Mesir beberapa lain negaranya itu Suriah yang mengakui. Artinya dia negara yang pertama, termasuk negara gelombang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, kita jangan lupakan itu. Ya, hubungan kita, kalau dulu orang-orang pro Bashar mengatakan itu negara sahabat kita, kita nggak perlu harusnya mengkritik Bashar. Hal yang sama juga harusnya terjadi dong. Kan Suriah bukan soal nama, bukan soal pergantian rezim, tapi soal negara itu sendiri, negeri Syam, ya, yang dijelaskan oleh Rasulullah dengan sangat baik ini negara yang diberkahi. Ya, maka bantulah Suriah secara kemanusiaan. Kemarin kami ke Kedutaan Besar Suriah di Indonesia dan beliau juga sangat apresiasi jika ada bantuan-bantuan dari Indonesia masuk ke Suriah dan tentu lewat koordinasi dengan Kedutaan Besar Suriah yang ada di Damaskus gitu. Jadi ini peluang bagi kita semua untuk membangun Suriah yang baru. Baik, terima kasih kepada Bang Pizarro nih atas tadi informasinya, kemudian juga opini-opininya terhadap apa yang terjadi di Suriah gitu. Maka kemudian kami ajak kepada para pemirsa sekalian bahwasanya bukan cuma Palestina yang butuh bantuan kita, tetapi ada negara-negara lain termasuk adalah Suriah yang dimana mereka ini baru bebas belum lama sehingga kemudian masih membutuhkan bantuan-bantuan untuk infrastruktur, SDM dan sebagainya. Maka jangan lupa tetap peduli kepada sesama umat Islam ya, kepada sesama saudara kita ya, salurkan donasi dan infak Anda ke lembaga-lembaga yang terpercaya ya, termasuk juga kepada sahabat Islam Utsmani.
Terima kasih Bang Pizarro Sama-sama. atas kehadirannya. Semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di lain Insya Allah. waktu. Demikian saya Umar undur diri bersama Bang Pizarro. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.